Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari Ahad ini, pada maghrib dan isya kita mengadakan wirid pengajian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami berterima pada ustaznya, yaitu Pak Didi Pilia MPD, Pak ya, SPD. Secara pendidikan, alhamdulillah beliau telah hadir dari semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan nantinya ceramah kepada kita semuanya dapat kita ambil iman ya. Selanjutnya, salawat dan salam Allah pula disampaikan kepada junjungan Allah Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, dalam wirid nanti informasikan ada door prize-nya. Door prize-nya ini nantinya akan membaginya pada haji atau pada Pak Ustaz Nazim nantinya pada ya, yang masih bisa pada ya. Jadi ada 2 door prize pada. Alhamdulillah ya benar. Diparkir di luar. Oh, di luar. Motor biasa Pak. Baiklah Bapak Ibu, tidak panjang kalimat, kita persilakan kepada ustaz kita yaitu Pak Didi Pilia untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alfa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Masyarul muslimin, Bapak dan Ibu kami sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghiburkan kita di rumahnya yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian kita tentang surat Al-Buruj, dan insya Allah kita sudah masuk kepada
ayat yang ke-11. Silakan Bapak dan Ibu kita buka Al-Qur'annya. Bagi yang punya HP, mungkin barangkali ada di HP-nya. Surat Al-Buruj halaman 472 di Al-Qur'an kita ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian beramal soleh, bagi mereka itu adalah surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan yang paling besar. Pada ayat sebelumnya kita sudah menyampaikan bagaimana orang-orang ashabul ukhdud yang membuat parit itu kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab api neraka wa adzabul hariq. Maka pada malam hari ini lanjutan daripada ayat berikutnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannat. Dahulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka pada waktu itu beliau diperlihatkan kepadanya surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, maka Rasulullah SAW mengatakan, dakhaltul jannah, aku memasuki surga, kata beliau. Fa idza ana biqasrin min zahabin, kemudian aku melihat sebuah istana emas. Sebuah istana emas. Fakultu liman hadza, kemudian aku bertanya, milik siapakah ini? Jadi ketika beliau melihat istana emas yang begitu luar biasa di surga itu, sampai-sampai beliau kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban itu, beliau menyangka bahwasanya istana emas itu adalah milik beliau. Faqalu li rajulin min Quraisy, maka mereka mengatakan bahwasanya istana itu adalah milik seorang laki-laki Quraisy. Fama mana'ani an udkhulahu, jika seandainya, kata Nabi Muhammad SAW, fama mana'ani an udkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma a'lamu min ghairatik, jika seandainya aku tidak melihat sifat kecemburuanmu terhadap kepemilikan, wahai Ibnul Khattab, kata Nabi, maka sungguh aku sudah memasukinya. Jadi Nabi waktu itu punya niat untuk memasuki istana emas tersebut, tetapi beliau kemudian teringat dengan sifat kecemburuan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, qala wa alaika agharu ya Rasulullah, apakah kepada engkau aku mesti cemburu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi siapa yang memiliki istana emas itu, Pak? Umar bin Khattab. Sebuah istana emas di surga. Dari mana kemudian Nabi mengetahui bahwasanya istana itu miliknya Umar bin Khattab?
Ketika tidak berapa lama setelah itu beliau bermimpi, dan kemudian di dalam mimpinya beliau melihat istri daripada Umar dari golongan bidadari itu sedang berwudhu di samping istana tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, kita menggambarkan sedikit tentang surga, dan itu adalah sepanjang otak kita bisa mencernanya, sepanjang pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya surga itu adalah beyond of our imagination, di luar daripada imajinasi kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita lihat yang Allah informasikan di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya dia lebih daripada itu, jauh dari apa yang kita angan-angankan atau kita bayangkan. Kenapa? Karena dia sesungguhnya adalah beyond of our imagination, jauh di luar daripada apa yang kita pikirkan. Kita lihat misalnya dalam surat At-Tur ayat yang ke-20, muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan istri mereka dari golongan bidadari bihurin 'ain, yang bermata indah. Allah katakan lagi dalam surah Al-Waqiah, ala sururim maudunah, mereka bersandar di atas dipan-dipan maudunah, dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, dan mereka bersandar di atas dipan-dipan emas dan permata itu, yang bersulam emas dan permata itu, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Sekarang kita bertanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipan-dipan itu letaknya di mana, Bu? Kalau di sebuah rumah, dipan-dipan itu letaknya di mana, Pak? Di dalam kamar. Jadi dipan-dipan itu letaknya di dalam kamar. Dan kemudian Allah katakan, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun, dan mereka kemudian di antara kabilah-kabilah atau penduduk surga itu, mereka saling bertanya. Kalau misalnya dia di kamar, Pak, siapakah mereka ini? Maka mereka adalah ibu, ayah, anak-anak kita, suami dan istri kita. Subhanallah. Ketika Allah katakan bahwasannya kita berhadap-hadapan di dipan-dipan yang bertahtakan emas itu tadi, maka kita akan bertanya, saling bertanya. Maka ketika orang tua yang anaknya beriman, atau anak yang orang tuanya juga ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan himpunkan kembali mereka di surga. Dan ketika mereka di surga itu, mereka bertemu kembali dan mereka akan bertanya, subhanallah, engkau soleh ya nak, engkau berada di dalam ketaatan ya nak, dan karena itu Allah memasukkan kita di surga. Bapak dan Ibu, jika orang tua kita semua anak kan Pak ya, jika orang tua kita sudah meninggal mungkin 50 tahun yang lalu, ketika kita masih SD atau SMP atau SMA, kira-kira kita punya kerinduan Pak bertemu dengan ibu dan ayah kita? Atau mungkin anak kita, kalau kita meninggal, kira-kira kita punya kerinduan tidak bertemu dengan anak-anak kita? Orang-orang beriman itu dia mempunyai kerinduan Pak untuk bertemu dengan anaknya, bertemu dengan ayah dan ibunya. Orang-orang kafir tidak Pak.
Maka ketika mereka mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan ibu dan ayahnya, bertemu dengan anak-anaknya, makanya orang yang beriman itu ketika dia masuk ke dalam kubur itu, selesai dia dihisab, maka dia pengen cepat ditegakkan hari kiamat itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertemu nanti. Dan mereka saling bertanya, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka mengatakan, sungguh dahulu kami adalah orang-orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Allah kemudian memberikan karunia kepada mereka dan Allah menjauhkan kita dari azab api nerakanya. Kata kuncinya, apakah hari ini kita membangun rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu, apakah Ibu hari ini membangun rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah takut kita. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan itu nanti. Kalau Allah karuniakan itu nanti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan masuk kita ke dalam surganya. Selesai, Bu? Belum selesai. Allah katakan lagi, wa zawwajnahu bihurin in. Allah karuniakan kepada mereka bidadari yang bermata indah. Jadi kalau emas dan permata, maka itu adalah kesukaan daripada kaum perempuan. Kalau bapak-bapak, bihurin ain, bidadari yang bermata indah. Fihinna qasiratit tarqi lam yatmahusna insun qabalahum walajan. Bidadari itu dia menjaga pandang-pandangannya, lam yatamishunna, dan tak ada satupun yang menentuhnya, yang menyentuh bidadari tersebut, insun walajan, dari golongan jin dan manusia. Jadi benar-benar bidadari yang terpelihara, benar-benar bidadari yang masih benar-benar orisinil gadis. Dan ibu-ibu yang masuk surga, kecantikannya melebihi daripada bidadari yang Allah ciptakan. Jadi kalau ibu-ibu, insya Allah semua masuk surga. Kecantikan ibu-ibu itu jauh lebih cantik dibandingkan bidadari yang Allah ciptakan itu. Dan bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dia diciptakan langsung, sementara kita itu diciptakan di dunia dan melewati fase kehidupan. Maka kecantikannya juga sangat luar biasa. Dan bidadari tersebut ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seperti laksana permata yakut dan marjan. Hurum maqsuratun fil qiyam, dan dia berada di tenda-tenda, di kemah-kemah, di mahligai-mahligai yang dia itu menjaga dirinya, dan mahligai-mahligai itu dijaga oleh para malaikat. Jadi dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Pak, bidadari itu dia bertanya, Pak, bidadari-bidadari ini yang dia ditempatkan di tenda-tenda, di kemah-kemah tersebut, dan dia dijaga oleh para malaikat, dan dia bertanya kepada malaikat tersebut, apakah Pak saudara Madi sudah datang? Malaikat menjawab belum. Dia masih khusyuk mendengarkan kajian di Masjid Al-Muttaqin. Apakah Pak Sultan Malano sudah datang? Belum. Di mana dia? Dia masih melewati jembatan Sirat. Dan dia bertanya, Pak, kepada malaikat yang menjaganya. Sampai seperti itu.
Dan bukan berarti saya tidak menyebut nama bapak-bapak yang lain karena saya nggak hafal nama Pak. Pada hafal semua namanya. Mungkin itu mewakili Pak ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Jadi bidadari itu kita Pak itu diberikan kekuatan 100 laki-laki di dunia gitu. 100 lebih kuat, 100 lebih kuat. Dan bidadari itu Pak, kalaulah misalnya kita berpelukan dengan bidadari itu, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu, kalau kita berpelukan dengan bidadari itu selama 60 tahun, merem aja gitu kan, berpelukan aja gitu kan, tidak bosan Pak. Tapi kalau kita di dunia, jangankan 60 tahun berpelukan dengan istri kita, 1 jam saja gimana rasanya Pak? Panas saya, rasanya sudah gimana gitu kan? Nah, jadi 60 tahun berpelukan tidak apa-apa begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru 2. Kemudian apa lagi? Di antara hamba-hamba Allah itu, di antara hamba-hamba Allah itu juga mempunyai kesenangan ataupun kesukaan dalam beribadah itu berbeda-beda. Dan manusia itu juga berbeda-beda. Ada yang sukanya kepada harta, emas dan permata, gambarannya seperti itu. Ada yang suka kepada bidadari, gambarannya seperti itu. Ada yang dia itu dengan harta nantilah, dengan bidadari nantilah. Dia apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri pada hari itu. Wajah mereka glowing. Kenapa? Karena mereka kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara hamba-hamba Allah yang seperti itu. Dia ingin bertemu dengan Rabb-Nya, dan dia ingin melihat Rabb-Nya. Dan itu akan kita lihat nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian ada yang mungkin harta dengan beda kecenderungannya, sebagian ada yang mungkin kecenderungan bidadari, Allah gambarkan. Sebagian mungkin ingin bertemu dengan Allah, sebagian ada dengan makanan dan minuman. Dan itu adalah beyond of our imagination, di luar daripada imajinasi kita, karena sebenarnya yang sebenarnya itu lebih daripada itu. Kita lanjutkan ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Itulah kebahagiaan, itulah kesuksesan yang besar. Definisi kebahagiaan, definisi kesuksesan itu pada umumnya orang melihat di akhir kehidupan kita ini. Semenjak kita mungkin waktu SD, SMP, SMA atau kuliah, mungkin kita melihat teman-teman kita ketika dia waktu SD, SMP gayanya mungkin keren, ketika dia kuliah mungkin parlente begitu. Tetapi hari ini kalau kita melihat, Allahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Tetapi setelah meninggal dunia, maka sesungguhnya orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang zalikal fauzul kabir. Atau di ayat yang lain, zalikal fauzul azim. Siapa yang Allah jauhkan dari nerakanya, kemudian Allah dekatkan kepada surganya, maka itulah zalikal fauzul mubin. Dan orang-orang yang Allah berikan kepadanya itu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, zalikal fauzul kabir. Itu adalah keberuntungan yang besar. Itu ayat yang ke-11. Kita lanjutkan ayatnya. Allah katakan lagi, inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jadi setelah Allah memberikan gambaran tentang surga, maka kemudian Allah katakan, inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya
azab Allah itu sangat pedih, sangat keras. Kenapa Allah katakan ini kemudian? Karena sebelumnya orang-orang ashabul ukhdud itu mereka melakukan pembakaran kepada orang-orang muslim, orang-orang Islam di masa itu. Maka Allah juga membalas dengan azab yang sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah katakan lagi, sesungguhnya Allah yang mengawali dan Allah juga yang akan memulai. Kenapa kemudian Allah katakan seperti ini? Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Karena orang-orang yang mengazab kaum muslimin itu, Pak, ashabul ukhdud yang membakar kaum muslimin di dalam parit itu, setelah mereka membakar orang-orang Islam itu, maka mereka mengatakan bahwasanya perbuatan mereka ini setelah orang-orang itu mati, ya sudah, tidak akan ada lagi kemudian perhitungan, kita tidak akan dibangkitkan lagi. Kalau sudah mati, kalau mereka sudah dibakar, ya sudah, habis begitu saja. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka tidak meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian membantah. Allah katakan, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah pasti akan kuasa untuk mengawali dan kemudian mengembalikan lagi. Kemudian ayat berikutnya, wa huwal ghafurul wadud. Allah katakan lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Ghafur dan Al-Wadud. Kita kembali dapat belajar dua Asmaul Husna. Jadi setelah Allah gambarkan bagaimana Allah mengazab mereka, bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang sifatnya pendendam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bukan beliau itu sesuatu yang sangat sadis begitu. Tidak. Allah kemudian katakan, dia Allah wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur Asmaul Husna. Asal katanya ghafara, artinya mengampuni. Kalau kita tasrif kalimat ini, ghafara dikasih tasydid, ghafara kasih tasydid pada huruf fa, ain fi'ilnya ghafara, ghafur, maka dia bermakna itu maha mengampuni dengan sangat ekstrim dan sangat maksimal di dalam pengampunan. Jadi kalau misalnya kemudian dikasih tasydid, maka itulah bahagian tasrif daripada fi'il tersebut, maka dia bermakna itu bersangat. Artinya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat maksimal. Kalau begitu, dosa apa saja yang dilakukan oleh manusia, Allah pasti akan ampuni. Itu dia Ghafur itu, Al-Ghafur itu. Kalau kita belajar Asmaul Husna, kemarin ada dua, yaitu Al-Aziz, kemudian Al-Hamid, hari ini Al-Ghafur. Bahwasanya Allah itu maha pengampun dan pengampunannya itu sangat maksimal. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi beliau menceritakan, dan hadis ini itu juga terdapat di dalam kitab Bukhari, kitab hadis Muslim, dan juga kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, nomor yang ke-20. Jadi zaman dahulu ada seorang laki-laki, hadis ini sahih, yang telah membunuh 99 nyawa. Pernah mendengar cerita ini, Pak? Pernah mendengar cerita Ibu? Nggak apa-apa kita ulang, Bu, ya. Pernah membunuh 99 nyawa, 99 orang gitu.
dan kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya sehingga kemudian dia tergerak untuk mendapatkan hidayah itu, dan dia mendatangi orang untuk bertaubat di jalan Allah dalam keadaan wajah yang lusuh, baju yang dalam keadaan yang lusuh, wajah yang kuyup. Dia mendatangi seorang rahib. Seorang rahib ini dialah ahli ibadah. Ahli ibadah ini tetapi tidak punya ilmu. Ini pentingnya, Pak. Ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena bisa jadi dia tidak tahu mana yang halal dan mana yang mana yang haram, mana yang halal. Kalau dia misalnya menentukan satu keputusan, jika dia tidak punya ilmu, maka bisa jadi yang haram itu menjadi yang halal. Mana yang kemudian tidak ada di dalam ibadah kita, kemudian dia adakan. Bisa jadi terjadi seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Orang ini bertanya kepada beliau, wahai rahib, saya sudah membunuh 99 nyawa, sudah 90 orang. Adakah pintu taubat untuk diri saya? Sang rahib mengatakan, tidak bisa. Tidak bisa. Pintu taubat itu sudah tertutup untukmu. Apa yang dilakukan sang orang pemuda ini? Disembelih, dibunuh orang ini, rahib ini, sampai kena menjadi 100, meninggal. Maka kemudian dia menjalani kehidupan lagi, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lagi kepadanya. Maka kemudian dia mencari orang dan bertemu dengan seorang ahli ilmu yang soleh. Ini baru perfect dia, punya ilmu, kemudian soleh di dalam pengamalan ilmu. Maka kemudian orang ini bertanya kepada ahli ilmu tersebut, bahwasanya dia sudah membunuh 100 orang, apakah masih terbuka pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian orang alim ini mengatakan, ma yahalu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalangi engkau dari berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tengok jawabannya. Tidak ada yang menghalangi. Maka pergilah, tinggalkanlah tempat yang engkau selama ini bermukim, yang di sana itu banyak kemaksiatan di sana, pergilah hijrah ke tempat yang lain. Maka kemudian sang pemuda ini dia pergi hijrah ke tempat yang lain. Al-kulihal di dalam perjalanannya meninggal orang ini. Ketika dia meninggal, maka kemudian malaikat pencabut nyawa itu, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa, diambil nyawa itu, malaikat pencabut nyawa itu bertanya kepada rombongan malaikat rahmat dengan malaikat azab, ini ruhnya kepada siapa diberikan? Kata malaikat rahmat, berikan kepada kami, karena sesungguhnya dia sudah bertaubat dan menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepada kami. Kata malaikat azab, tidak, berikan kepada kami, karena sesungguhnya dia belum melaksanakan satu ibadah pun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat yang lain dalam bentuk manusia untuk menengahi. Maka ketika malaikat yang menengahi ini mengatakan kepada dua malaikat yang saling berselisih ini, katanya, ukurlah jarak antara tempat dia berjalan, dari tempat dia melaksanakan buat maksiat ke tempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diukurlah jarak tersebut. Ketika diukur jarak itu, ternyata jarak ke tempat dia ingin bertaubat, ke tanah yang tempat dia ingin bertaubat itu lebih panjangnya itu
satu jengkal atau satu telapak kaki. Maka kemudian malaikat rahmat pun mengambil ruh tersebut. Bayangkan Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, termasuk kita semua, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah mewafatkan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Ketahuilah, sang pemuda tersebut, orang tersebut, dia belum sampai ke majelis taklim seperti kita hari ini. Dia belum sampai ke majelis taklim, menghadiri dan sholat berjamaah seperti kita hari ini. Tetapi Allah sudah memberikan jawaban kepadanya bahwasanya dia akan masuk surga. Sekarang bayangkan diri kita yang sudah hadir di majelis taklim ini. Kira-kira apa kesimpulan kita? Apakah kita tidak membangun prasangka zon yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah insya Allah akan masukkan kita dalam surganya? Apakah kita tidak membangun sangkaan itu kepada Allah? Maka sangkaan yang baik ini mesti kita bangun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Al-Wadud. Al-Wadud asal katanya Al-Wud. Al-Wud artinya sama dengan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kalau orang menikah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu nggak cukup dikatakan dengan perkataan I love you, I love you. Nggak cukup dia seperti itu, Pak. Kita menikah dengan istri kita ta'aruf kepada orang tuanya. Bagaimana bentuk al-wadu kita kepadanya? Nikahi dia. Nah, itu dia harus dalam bentuk kenyataan dan materi. Jadi kalau kita mencintai dengan al-wadu, dengan mawaddah, kita menikahi istri kita, berikan kepada dia pakaian, buatkan dia rumah, walaupun hanya pondok, berikan dia perhiasan walaupun sebentuk cincin emas yang kecil. Betul nggak Bu? Itu yang al-wadud itu Pak, cinta, tetapi mesti harus ada pembuktian. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, karena waktu yang membatasi kita tutup dengan hamdalah dan ada door prize. Silakan kita mulai daripada bapak-bapaknya. Bapak, pertanyaannya Pak, siapa yang angkat tangan dulu Pak ya? Itu yang mendapatkan hadiah. Pertanyaannya, istana emas itu yang disampaikan oleh Nabi milik siapa? Ya, Umar bin Khattab. Barakallahu. Silakan Pak. Ibu-ibu. Ibu-ibu, pertanyaannya Bu, coba Ibu sambung ayatnya. Sambung ayat Bu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Ya, yang di sudut. Barakallahu.